الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang tentunya semua yang hadir pada pagi hari ini kami muliakan, para sesepuh, bini sepuh, seluruh DKM Masjid Al-Ikhlas, dan tentunya seluruh para jamaah. Tentunya mudah-mudahan senantiasa memperoleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ungkapan rasa syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, karunia yang telah kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita, yaitu dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dekatlah kiranya kita dengan yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita membahas lagi masih berkaitan dengan yaitu khusyuk. Kalau kemarin cara mensucikan diri, cara mensucikan jiwa, kita ambil ayat tadi yang berkaitan dengan hati yang khusyuk, yaitu hati yang tawajuh, menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka saya tadi ambil ayat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallah. Sesungguhnya aku wajjahtu, menghadapkan wajahku, yaitu kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifah, yaitu dengan hanif, beragama dengan benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi tawajuh atau menghadapkan wajah, kita hadapkan wajah kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun juga senantiasa menyebut dirinya, zat Allah juga sebagai wajah Allah, wajhiya lilladzi, wajah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka
kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Alias menghadapkan wajah adalah menghadapkan hati, yang di dalam hati ada iman. Di dalam iman itulah sebetulnya ada yang namanya ikhlas, nanti ada yang namanya suka. Sehingga orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesukaan, dengan kecintaan, maka disinilah akan melahirkan kekhusyuan, akan tenanglah jiwa itu. Maka ketika kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau itu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncullah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Maka bertawajuh menghadapkan wajah kepada Allah bukan sekedar kita menghadapkan saja tentunya. Tidak hanya juga kita menghadapkan wajah kita ke kiblat saja. Tentunya harus didasari dengan iman. Dengan iman nanti muncul keikhlasan, muncul lagi yaitu cinta, rindu. Kalau sudah seperti ini, tentunya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Al-Baqarah ayat ke-28. Jadi orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka. Kenapa tenang hati mereka? Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar didasari dengan iman. Allah, ketahuilah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ketahuilah, jangan sampai kita gak tahu sebetulnya. Ketahuilah, jangan sampai kita gak tahu bahwa dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi damai, akan menjadi khusyuk. Tentunya apabila kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita menyadari ibu bapak bahwa Allah itulah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita, tentu kita akan senantiasa timbul di dalam diri kita ini rasa suka, cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar bahwa kebaikan di dalam hidup kita ini semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita cinta kepada Allah. Karena Allah lah yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Saya contohkan, kenapa kita itu cinta sama ibu kita, sedangkan ada juga wanita yang lain, namun tidak kita cintai sebagaimana kita mencintai ibu kita. Karena ibu kita itulah yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Orang tua kita itulah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Mulai kita di dalam kandungan dijaga hati-hati sampai lahir, dan di dalam kandungan itu bukan sesuatu yang ringan. Wahnan ala wahnin, susah bertambah susah, berat bertambah susah berat. Namun seorang ibu senantiasa menjaganya, sabar menunduknya. Setelah lahir dirawatnya, mulai dari bayi kecil dirawatnya dengan hati-hati, lalu menjadilah dewasa, dan sehingga kita jadi seperti ini. Ini semuanya adalah kebaikan daripada kedua orang tua kita, kebaikan daripada ibu kita. Maka dari itu kita suka, cinta terhadap ibu kita. Kalau sudah kita cinta terhadap ibu kita,
di suatu saat nanti ketika ibu kita sudah mulai lanjut usianya, imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma, diingatkan oleh Allah, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Ibu kita kalau sudah mulai tua, bisa jadi ayah nanti tua-tua atau dua-duanya sudah mulai tua, kita tidak akan mungkin mengucapkan sesuatu yang akan menyinggung hati orang tua kita. Fala taqul lahuma wa la tanharhuma, tentunya kita tidak akan mungkin menyakiti hatinya, membentang. Wa qul lahuma qawlan karima, pasti kita akan mengatakan kepada ibu kita sesuatu yang mulia. Ibu kita yang lemah, mungkin berbaring di tempat tidurnya, senantiasa kita rawat, ya. Kita mandikan, kadang-kadang kita taruh di kursi roda, kadang-kadang mungkin kita ajak untuk berjemur dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan tanpa berbeban. Kenapa? Didasari dengan rasa cinta. Demikian pula ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita merasa kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang kita rasakan, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak ada beban bagi kita. Kita mungkin semalam tidur kita mungkin kurang, namun kita bisa bangun juga awal. Kita bisa juga hadir di masjid, sejenak kita taklim. Kenapa bisa seperti ini? Karena apa? Kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pak, tidak ada beban sama sekali, tidak terpaksa. Karena apa? Didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau sudah ada rasa cinta, sehingga orang yang khusyuk tentunya akan melahirkan ketenangan, kedamaian di dalam jiwanya. Maka dari itu, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu, pasti dia akan ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masih dalam keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan umur, bagaimana cara bertemu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa melalui sholat kita. Karena apa? Kita melaksanakan sholat itu adalah sama dengan kita itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sesuatu yang paling indah. Dan memang yang kita inginkan nanti di akhirat kelak, kita semuanya pengen memang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pengen melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang dijanjikan di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22-23. Disebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang beriman itu nanti di akhirat yaumul qiyamah berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah, berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenikmatan tambahan yang istimewa dari Allah, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah, melihatnya. Inilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain, memang di surga itu sudah nikmat. Di surga penuh dengan kenikmatan, bahkan ketemu dengan Rasulullah, dengan para nabi itu sudah nikmat sekali. Wa jiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Berdekat-dekatan dengan para nabi di surga itu lebih bagus daripada surganya sendiri. Berarti apa? Kenikmatan yang ada di dalam surga dibandingkan kita bisa berdekatan dengan Nabi, nikmat mana? Nikmat kita berdekatan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita bisa melihat
Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah, yaitu ayat 22-23. Inilah sebagai keyakinan para ahli sunnah wal jamaah bahwa nanti di akhirat kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa khusyuk hatinya pasti tidak akan pernah terbeban ketika melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Fasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat 45. Gak ada beban. Sholat gak ada beban. Perintah Allah apapun tidak ada beban. Tapi bagi orang yang mereka tidak khusyuk, pasti mereka akan beban di dalam dirinya. Apapun itu perintah dari Allah Subhanahu beban di dalam dirinya. Tapi kalau orang yang sudah khusyuk di dalam hatinya akan terasa ringan. Maka orang yang tawadjuh menghadapkan dirinya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tentu akan menjadi khusyuk tadi. Hati yang khusyuk sehingga tenang, tentram, damai. Kita lihat para nabi-nabi, para rasul senantiasa mengharap semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah sebetulnya hakikatnya kita sebagai manusia, semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka senantiasa tenang hatinya karena tumpuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kalau ada orang mengatakan, kenapa saya itu ibadah kok belum khusyuk, kenapa saya itu ada zikir kok juga belum khusyuk, ada yang mengatakan begini. Karena khusyuk itu timbul dari apa? Dari hati. Adanya keimanan, lalu muncul lagi keyakinan. Nah, di situ yakin, kalau sudah yakin pasti akan timbul nanti kekhusyuan, lalu cinta lagi. Jadi timbul dari situ. Apakah belum kita bisa khusyuk? Maka kita harus terus-menerus menambah ilmu seperti itu, tambah yakin lagi, tambah yakin lagi. Dengan ilmu itu kan memberikan keyakinan kepada kita, tambah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Apakah belum saatnya orang-orang yang beriman itu untuk hatinya khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan lagi kita bisa khusyuk? Apakah belum waktunya, belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman tadi? Antasya'aku bizikrillah, khusyuk hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita munculkan iman, keyakinan dalam hati, disitulah akan muncul kekhusyuan. Sehingga orang-orang yang khusyuk itu biasanya mudah sekali untuk menangis. Orang yang khusyuk pasti mudah untuk menangis. Wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yazidhum khusyu'a. Itulah di dalam surat Al-Isra yang mau akhir ayat 109. Wa yakhirruna lil adqani wa yabkun, dia menyungkur, dia sujud, wajah mereka, wajah menyungkur dan menangis. Ketika menangis, wa yazidu khusyu'a, tambah khusyuan mereka. Maka ketika kita itu sujud kok bisa menangis,
pasti tambah khusyuk, kita merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebetulnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintah juga agar kita bisa menangis. Maka sering disebutkan ketika ada orang habis tawaf, biasanya kalau berdoa usahakan berdoa sambil menangis. Kalau nggak bisa menangis, pura-pura nangis ya. Lihat sebelahnya nangis, ikut nangis. Loh, nangis karena Allah itu luar biasa istimewa itu. Luar biasa. Maka ketika kita sujud, orang yang khusyuk sujud pasti dia akan menangis, dan ketika menangis bertambahlah khusyuk. Maka dari itu muncul dari iman yang ada di dalam hati, itulah khusyuk. Maka kita lihat para nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria lama gak mempunyai anak, juga tapi terus tidak pernah berhenti mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap juga di dalam hidupnya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu, karena mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak pernah putus asa. Di dalam surat Maryam ada ayatnya itu tentang kisah, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Apa itu yang dilakukan Nabi Zakaria? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balagtu min al-kibari 'itiyya. Surat Maryam ayat 8. Ya Tuhan, bagaimana mungkin saya punya anak? Tapi Nabi Zakaria senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Zakaria tahu bahwa Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Di dalam ayatnya disebutkan wa kanat imraati 'aqira. Istriku itu aqira, itu maknanya aqira gak punya keturunan, mandul. Aqira itu kan maknanya mandul. Bagaimana mungkin gak punya anak? Istriku itu mandul, tapi senantiasa berharap kepada Allah punya keturunan, punya keturunan. Ada orang yang kadang-kadang lambat dia punya anak, ini bukan akhirat namanya. Kalau ini disebutkan akhirat, sudah istrinya mandul akhirat, wa qad balagtu minal kibari itiyya, dan sungguh usianya Nabi Zakaria pun sudah sampai apa? Minal kibari, sudah lanjut usia, Itiyah sudah sangat tua. Namun Nabi Zakaria tidak pernah putus asa, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Zakaria senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di tempat yang bisa membuatnya dirinya untuk khusyuk. Di mana tempatnya Zakaria? Nabi Zakaria fil mihrab, di mihrabnya. Mihrab ya, kalau kita ada tempat, kalau di rumah ada tempat yang kita bisa pakai untuk sholat biasanya, dan memang di situ kalau kita sholat itu sebagai mihrab kita. Kalau kita bisa ke masjid fil mihrab, di mihrabnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria dan doa Nabi Zakaria. Dan ini kadang-kadang juga kita pakai dengan doa di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38 doa Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria. Hunalika, di sana, di mihrab itulah Nabi Zakaria
habli, ya Tuhan anugerahkanlah kepada zurriyah keturunan, min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di dalam ayat ini disebutkan min ladunka, Rabbi habli min ladunka. Artinya min ladunka kan dari sisimu. Kenapa kok disebutkan dari sisimu? Karena kalau mengharapkan dari istrinya yang akhirat tadi, yang mananya mustahil. Kalau kita ngomong sebab akibat, mustahil bisa punya keturunan. Maka doanya Nabi Zakaria min ladunka, beda dengan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, surah As-Saffat ayat 1. Karena Nabi Zakaria di dalam ayat ini, Rabbi habli min ladunka, ya Tuhan anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, zuriyah keturunan yang baik-baik. Innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar segala doa. Allah maha mendengar. Bagi Allah apa yang sulit itu? Tidak ada bagi Allah yang sulit. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada Allahu syai'an yaqulu fayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permohonan Nabi Zakaria alaihissalam ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya apa? Dengan sungguh-sungguh tawajuh. Maka tawajuh itu benar-benar menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 itulah jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ayatnya itu anaknya. Wa asnahna lahu zawjan innahum kanu yusari'una fil khairati yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ada kata khusyuk, ada kata khusyuk. Fastajabna lahu, maka Allah menjawab doanya Nabi Zakaria alaihissalam, dan Allah menganugerahinya yaitu seorang anak, dan juga anak ini ternyata juga menjadi nabi, juga Nabi Yahya. Namun di dalam ayat ini juga menarik, wa aslahna lahu zaujah. Artinya wa aslahna kan kami perbaiki. Zaujah siapa? Istrinya yang nggak bisa mengandung tadi dijadikan oleh Allah bisa mengandung. Maka kami perbaiki, Allah yang memperbaiki. Disinilah benar-benar tawajuhnya Nabi Zakaria alaihissalam. Allah memperbaiki kandungannya, yaitu istrinya Nabi Zakaria. Kenapa Allah berikan seperti itu? Tentunya karena juga kesungguhan daripada Nabi Zakaria. Maka ayatnya dituliskan innahum yusari'una, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa yusari'una fil khairat, yang bersegera untuk senantiasa berbuat kebaikan. Maka kalau kita senang menyegerakan untuk berbuat kebaikan, mudahlah bagi Allah untuk senantiasa memberikan, mengabulkan hajat-hajat kita, niat kita. Intinya apa? Segera. Kalau ada kebaikan, segera. Sering kita menyebutkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau kebaikan sebenarnya maksudnya menyegerakan kita. Maka Nabi Zakaria senantiasa bersungguh-sungguh bersegera untuk berbuat kebaikan dan senantiasa mohon kepada Allah
wa yad'unana raghaban wa rahaban. Terus menerus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya apa? Raghaban. Artinya raghaban dengan penuh harapan, dengan suka, dengan cinta, suka terus menerus kepada Allah doanya. Wa rahaban yang artinya ada rasa takut juga. Takut apa? Takut doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut doanya tidak dikabulkan oleh Allah akan senantiasa menjaga diri daripada perbuatan dosa. Karena dosa itu menyebabkan apa? Doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar segala doa kita. Namun doa siapa? Doa yang hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam. Maka di ujung ayatnya wa ka'anu lana khashi'in. Kenapa disebutkan wa ka'anu bukan wa kana? Karena yang senantiasa segera untuk melakukan perbuatan yang baik itu tidak hanya Nabi Zakaria saja, istrinya pun juga seperti itu, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan karena memang itu kesungguhan seseorang. Nabi Zakaria sungguh-sungguh, istrinya pun juga sungguh-sungguh memohon mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali dalam ayat tadi surah Al-An'am ayat ke-79, tentunya dengan hati yang khusyuk maka kita akan senantiasa rela berkorban demi apa? Demi yang kita cintai. Siapa yang kita cintai yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat para nabi-nabi, para rasul yang kita jadikan sebagai contoh, orang-orang soleh, para syuhada, siddiqin, itulah orang-orang yang rela berkorban untuk apa saja demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap saat, setiap hari sering kita mohon kepada Allah agar kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nikmatnya para nabi-nabi, nikmatnya para rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah jelaskan tafsirannya. Surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Ini biasa didoa juga ini, buat doa. Jadi orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, senantiasa tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat atau telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu adalah an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita jadikan sebagai teladan kita. Teladan kita adalah para nabi-nabi, para rasul. Kita telah diberikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Para nabi-nabi, para syuhada, para siddiqin, para shalihin. Itulah teman kita.
hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman, sebaik-baik teladan. Kalau kita nabi, kita bukan nabi, kita bisa jadi bukan syuhada yang saat itu bisa bertemu dengan Rasulullah, bergabung dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah. Kita tidak berjihad, ya mudah-mudahan kita masuk golongan yang kepada min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh pasti akan senantiasa orang yang saleh, senantiasa mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, insya Allah apabila kita hati kita sudah kita tata, ya, kita isi dengan iman, lalu muncullah keikhlasan di dalam diri kita, maka tentunya akan muncul rasa cinta dan kita akan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menjadikan beban bagi kita. Puasa 1 bulan penuh tidak akan terasa. Kenapa? Dijalani karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarus Al-Quran yang senantiasa dibaca, tidak ada bosan-bosannya. Karena apa? Ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu rindulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam mereka bangun rindu kepada Allah. Siapapun yang rindu kepada Allah pasti senantiasa ingin, yaitu bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha, yaitu terus menerus untuk senantiasa membersihkan hati kita. Hati kita benar-benar bening, jiwa kita menjadi suci, sehingga kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita ini, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita pun ringan untuk menjalaninya. Mudah-mudahan satu ayat ini kita bisa ambil sebagai nasihat, karena sebentar lagi kita akan